يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا بلغ مقاصدنا واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, amma ba'd. Hadratul mukarramin, para alim ulama, tokoh masyarakat, bil khusus Ketua DKM Musholah Al-Barakah Bapak Haji Rusli, para asatidul asatidah, segenap pengurus, para pembina, hadirin wal hadirah rahimakumullah. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah, kita hadiahkan untuk pewakif musholah ini, para mutabarriin, para guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, kedua orang tua kita yang kita cintai, bil khusus kepada sahibul kitab al-alim al-allamah Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, Syekh Sihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani. Kana syai'un lillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal majlis ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabih. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim taubatan nasuha taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Para jamaah, kita sampai di halaman 15 ya. Maqalah yang ke 36. Ya, apa 35? 36 ya. Baris ke-12 dari bawah.
Ketemu? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah, kitab ini kan judulnya Nasaih. Ini jamak taksir dari nasihatun, nasihatan, nasihatain, nasaih, nasihat, nasihat. Ya. Al-ibad, ya, abdun, abdan ibad, kepada hamba-hamba Allah. Jadi memang ini banyak isinya semua nasihat untuk kita semuanya. Oleh karenanya ulama berpesan yang bagi yang bagi ala kulli mu'minin ayyaftaha qalbahu liman yu'tihil mau'izah. Sepatutnya, selayaknya, sebaiknya bagi seorang mukmin harus buka hatinya lebar-lebar, ya, bagi orang yang memberikan nasihat. Nah, hari ini kita mendengarkan nasihat-nasihat daripada Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani, ulama besar, kebanggaan, ya, masyarakat Indonesia, kebanggaan Nusantara. Kalau kita nggak buka hati kita ini, wah, ngaji gitu banyaknya kita nggak dapat ilmu, tertutup aja. Ya, harus kita buka. Kenapa? Fa innahu fadlun wa ni'matun minallah. Sesungguhnya nasihat itu adalah karunia, nikmat dari siapa? Dari Allah. Allah pengen kita sempurna, maka dimudahkan kaki kita datang ke majelis ilmu. Ya. Ada orang-orang yang belum berat, memang Allah belum pengen tuh dia. Ya. Makanya kita bersyukur kita bisa datang ke majelis semuanya karena kebaikan Allah. Ada rencana baik Allah untuk diri kita dengan keberkahan majelis ilmu, gitu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu sadisatu wa thalathun. Maqalah yang ke-36. An Luqmana. Ini kata Luqman ini juga termasuk ismun ghair munsharif. Ya, ada 13 titik tuh. Sama seperti Ramadan, samakan alif nun. Luqman, Utsman, Sya'ban, itu. Dia majrurnya mansub, gitu. Wa alamatu jarrihi mansub. Karena ismun ghair munsharif dia kagak boleh, nggak bisa menerima tanwin, an, in, un, nggak bisa. Tadi kita ngaji pagi-pagi di Al-Muqarrabin an Aisyata. Nah, Siti Aisyah juga sama tuh. Yang ujungnya berbaris huruf ta. Nah, ya. Nah, di buku nahwu saya yang kedua itu, yang kecil-kecil gitu kita detailkan. Baik, jadi ini an Aisyata sama seperti an Luqmana, ya. Dari Luqman Al-Hakim. Nah, beliau digelari Hakim. Ini Hakim gelar. Ada ismun, ada kunyah, ada laqab. Ini namanya laqab. Al-Hakim, orang yang bijak. Hakim ini orang berilmu, kemudian diamalin, ya. Lalu Allah kasih dia keberkahan itu. Maka kata-katanya jadi hikmah, ya. Annahu qala libnihi, sesungguhnya beliau berkata atau memberikan nasihat libnihi kepada putranya. Apa nasihatnya? Ya bunayya, ya. Ini salah satu tanda-tanda isim. Bunayya itu isim, masukkan ya munana. Wahai anakku, innan nasa thalathatu aslas. Nah, ya.
Sesungguhnya manusia itu ada 3 macam katanya. Thuluthun lillahi wa thuluthun linnafsihi wa thuluthun lidudi. Sesungguhnya manusia itu ya ada 3 bagian aja, pasti 3 bagian. Thuluthun sepertiga lillah, sepertiganya untuk Allah. Wa thuluthun linafsihi, dan sepertiganya untuk dirinya sendiri. Wa thuluthun lidudi, dan sepertiganya untuk belatung. Diri manusia itu ya dibagi 3 bagian. Sepertiga untuk Allah, sepertiga untuk dirinya sendiri, dan sepertiga untuk belatung. Dud itu belatung. Takutnya dimasak, nanti jasadnya dimakan belatung. Gitu ya. Sekarang dijelasin. Fa amma ma huwa lillahi faruhuhu. Adapun yang untuk Allah adalah ruhuhu, ruhnya. Nah, ya. Diambil kita ruhnya kembali ke Allah. Fa huwa raji'un lillahi ta'ala. Ya. Ruh huwanya kembali ke ruh. Ruh itu kembali ke Allah. Yang kedua, wa amma ma huwa li nafsihi, dan adapun yang sepertiga untuk dirinya sendiri, fa amaluhu, amalnya. Jadi bapak-bapak, para jamaah, kita beramal apapun yang jelek, yang baik, nanti kembalinya ke diri kita sendiri. Al-Qur'an mengatakan man amila amalan salihan fali nafsihi wa man asaa fa 'alaiha. Gitu. Barang siapa yang melakukan kebaikan, maka kembali ke diri kita sendiri. Kita kasih pahala, keberkahan. Sebaliknya, wa man asaa, barang siapa yang berbuat kejelekan, fa 'alaiha. Maka kita sendiri yang dapatnya nanti. Nah, ya, tinggal jamaah pengen dikasih yang baik-baik sama Allah, pengen jelek-jelek. Nah, milih dah. Dengan bantuan hidayah Allah, bimbingan Allah, keberkahan majelis, nanti ada 2 pilihan selalu berebutan tuh, tertaruh di hati kita. Mana yang kita lakukan? Ya. Mudah-mudahan kita terus orang yang mendapatkan taufik dan hidayahnya Allah. Selalu milih yang baik-baik. Ada 2 pilihan nanti. Begitu terus berat. Halal haram terus gitu terus. Ya. Baik. Fa huwa rajiun lin nafsihi bin naf'i wal idrari, ya. Dan dia itu sepertiga itu kembali kepada dirinya sendiri, seamalnya. Baik bin nafa' yang berbentuk manfaat, baik yang idrar, berbuat yang berbahaya, buruk-buruk, yang jelek-jelek, ya. Maka di awal-awal disebutin manusia yang paling baik adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Manusia yang paling jelek dia selalu nyusahin orang Islam. Nah, itu. Ya. Wa amma ma huwa lidudi. Nah, sekarang adapun ya yang untuk belatung, apa? Fajismu, badannya. Ya, kita kalau sudah dikubur, Pak, habis dalam hati kita. Dimakan belatung, kecuali para penghafal Quran. Ya. Fahuwa ma'kulud dudi, yaitu makanannya belatung. Ya, disadar selalu diri kita ada 3 bagian. Untuk Allah ruhnya, untuk diri kita sendiri amalnya. Maka selalu terus perbanyak amal soleh, perbanyak amal soleh. Nah, kita duduk di majlis seperti ini nih, lebih baik, lebih afdol kata Rasulullah daripada menjenguk 1000 orang sakit, daripada menghantar 1000 jenazah. Bayangin, lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Luar biasa. Bapak kalau bangun malam berapa rakaat? Yang banyak 12 ya, 8. Ini 1000 kalau bangun. Afdalu katanya min mi'atain rak'atain. Masya Allah, ya. Makanya duduk begini ini berkah banget ini. Berkah.
Allah catat ini yang hadir semuanya. Malaikat doain terus itu, ya. Ini membawa keberkahan buat diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, istri kita, keturunan kita, ini berkah, ya. Taib. Wal maqalah as-sabi'atu wa thalathun. Sekarang maqalah yang ke-37. An Aliyin karramallahu wajhahu, ya, dari Imam Ali karramallahu wajha radhiyallahu anhu. Semalam saya lagi menelusuri silsilah tasawuf, karena saya sedang mengkaji itu. Apakah Imam Hasan Al-Basri bertemu dengan Imam Ali? Karena silsilahnya apa tidak? Ada sebagian ulama mengatakan enggak bertemu, tapi yang lebih kuat mengatakan bertemu. Beliau sampai umur 14 tahun bertemu dengan Imam Ali. Beliau lahirkan di masa-masa Umar bin Khattab. Dapat nasihat-nasihat dari Imam Ali. Silsilah tasawuf Imam Ali, turun ke Hasan bin Ali, turun ke Hasan Al-Basri, terus yang ininya enggak diangkat tuh, sebetulnya ke Abdullah Tusturi dulu, tapi langsung ya Imam Junaidi Al-Baghdadi, langsung ke Imam Syekh Abdul Qadir Jilani silsilahnya. Nyambung lagi ke Abul Hasan Asy-Syadzili, Thariqah Syadziliyah. Nyambung lagi terus ambil yang besar-besarnya kepada Syekh Muhammad Al-Hashimi, terus turun lagi kepada Syekh Abdul Qadir Isa, pengarang kitab Haqaiq an-Tasawuf, ya. Terus lagi turun kepada lari ke Saudi, ya, ke Mesir dulu. Di Mesir ada Syekh Muhammad Zaki Ibrahim. Ke Mekah ke Said Muhammad Al-Maliki, ya, Said Alwi Al-Maliki. Nah, ini. Makanya ilmu kita tuh nyambung tuh situ. Terus turun lagi ke Syekh Yusuf Muhyiddin Al-Hasan Al-Bakhur. Itu ya. Nyambung. Nah, saya dapat baiat dari Syekh Yusuf Muhyiddin Al-Hasan Al-Husain Al-Bakhur, silsilahnya nyambung ke sana. Baik. Jadi bertemu dengan Imam Ali karramallahu wajhah. Jadi nyambung, ilmunya bersanad maksudnya, ya. Baiatnya juga bersanad sampai Rasulullah. Dari Ali karramallahu wajhah radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepadanya. Annahu, sesungguhnya beliau, qala, berkata, ya. Salasun yazidna fil hifzi. Ada 3 perkara yang akan menambah daya hafal, ya, daya hafal fi dzihni, di dalam zihin. Zihin itu akal, otak itu. Wa yudhibna al-balgham, dan menghilangkan balgham. Balgham apa tuh ya? Yang suka ada di sini nih, semacam kayak air liur gitu tuh, ya, apa namanya, yang di sini kurang enak, apa isinya nih, kayak air liur gitu tuh, lendir-lendir tuh. Jadi bapak-bapak rajin bersiwak, ada 15 hikmah bersiwak, salah satu ini membersihkan ini lendir-lendir yang ada dalam tenggorokan kita. Wa huwa ahadut tabai al-arba'ah, yaitu salah satu 4 hal yang bersifat natural, ya, yang ada dalam tubuh manusia. Apa? Balgham, lendir, wadamu, darah tinggi, ya, wasauda'u, apa, diabetes, penyakit diabetes. Lalu wasafra'u, penyakit liver. 4 hal ada dalam tubuh kita tuh.
Nah, ini insyaallah juga yang kita rajin bersiwak. Nah, ini mudah-mudahan Allah angkat tuh. Ya. Jadi semua yang diajar Nabi ada hikmah-hikmahnya. Ada sahabat sampai sudah datang baru dari rumahnya jauh jalan ke Masjid Nabawi lewat Sakhara begitu. Tak tahu sudah masuk dekat halaman masjid sadar lupa bawa siwak. Bayangin. Saking memelihara sunnah Nabi ini pulang lagi. Pulang lagi ambil siwak dulu. Ya, kata Nabi Pak, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Ya. Seandainya tidak memberatkan atas umatku, maka la amartuhu, aku perintahkan umatku untuk bersiwak setiap kali mau salat, gitu ya. Jadi apa? As-siwaku was-saumu wa qiraatul Qur'ani. Nah, 3 faktor nih. Ya, yang membuat otak kita tambah kuat daya hafalnya. Siwak, bersiwak ya. Was-saumu, sering puasa. Besok nih jangan lupa nih 10 9 8 9 Dzulhijjah. Tanggal 10-nya amalin man kita baca dalam kitab Fathul Mu'in Syari'ah Talibin, amalan di tanggal 10 Dzulhijjah baca surat Al-Ikhlas sebanyak 200 kali. Ya, besok nih baca. Kemudian baca juga surat apa? Semalam lagi surat Al-Fajr. Al-Fajr. Ya. Al-Fajr sebanyak 200 kali itu. Nah, informasi seperti ini yang ada hikmah-hikmahnya itu kata para alim ulama yang bagi laka nasibun minha. Kita tuh harus dapat bagian-bagian itu. Jangan ada informasi tentang sesuatu yang baik dari Rasulullah, dari alim ulama, kita lewat begitu aja. Kita sia-siakan, jangan tuh. Ya, amalin tuh. Baca kulhu 200 kali, ya paling hanya 45 menit tuh. Begitu. Ya. Enggak apa-apa. Yang penting 200 mi'atain. Ya. Ya. Kalau juga bapak-bapak sebelum meninggal pengen ngelihat bangkunya di sorga, lazimin tuh sholat sunnah tahiyatul masjid 4 rakaat 1 salam setiap Jumat. Jadi datangnya tapi ada pagian setengah 11. Kalau udah jam 11 sudah gelisah. Jadi usolli sunnata tahiyatil masjid arba'a raka'atin. Ya, sunnatan lillahi ta'ala. 4 rakaat 1 salam. Bacanya habis Al-Fatihah baca kulhu 50 kali. Rakaat pertama. Yang kedua Al-Fatihah kulhu 50 kali, 100. Yang ketiga Al-Fatihah kulhu 50, 150. Yang keempat Al-Fatihah kulhu 50. Jadi 200 kulhu. Itu katanya sebelum kita meninggal, ya rabbak adahu fil jannah. Allah kasih lihat bangku. Nanti pakai nanti lama pakai dzauq lebih biasa. Nah, gini tuh. Ya, 10. Cobain ya. Ini hal-hal seperti ini harus dicoba. Nanti ada pengaruhnya, ada bekas rohaniatnya. Ya. Katanya sesuatu yang harus kita amalin kagak kita amalin ya. Kurang banyak berarti, ya. Praktekin coba. Gitu ya. Apalagi hadisnya banyak tuh. Orang baca kulhu nampak kuat tauhidnya. Tapi jangan salah paham, jangan kulhu. Ya, sampai selesai. Qul huwallahu ahad, Allahus samad,
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Nah, diamalin besok Jumat, datang lebih awal, dan nanti puasa apalagi Arafahnya tanggal 9 Zulhijjah, tanggal 10-nya baca qul udah 200 kali sama Al-Fajr. Taib. Jadi yang menguatkan itu siwak, puasa, dan membaca Al-Qur'an. Ini nih, orang yang rajin baca Al-Qur'an itu daya hafalnya kuat, enggak cepat pikun, lupaan. Salah satu lagi, kalau Allah kasih keberkahan berangkat umroh, atau juga ada orang umroh bawa air zam-zam, minum tuh. Minumnya tangan kanan, baca doanya. Ya, minumnya berdiri, niatin 3 niat. Nanti di hari kiamat, di saat orang kehausan, kita enggak kehausan. Yang kedua, mati dalam keadaan iman. Yang ketiga, ini daya hafalnya kuat. Ya. Itu Imam Syafi'i, Imam Suyuti begitu. Kalau minum air zam-zam selalu niatin agar daya hafalnya kuat. Ya. Orang baca Quran, hafalan daya ini kuat. Kan ada orang baru juga 50 tahun udah dapat pikun ya. Lupaan terus. Kacamata dia pakai, dia lupa cari. Baik. Wal maqalah as-saminatu wasalatun. Maqalah yang ke-38. An Ka'bil Ahbar. Ya, dari Ka'ab al-Ahbar. Ahbar ini istilahnya pendeta nih. Ya. Ai malja'ul ulama minal yahud. Katakannya inilah sumbernya ulama gitu, ya, dari orang-orang Yahudi. Pendeta lah bahasa kitanya ya. Aslama, masuk Islam fi zamani Sayyidina Umar. Nah, sama nih. Umar juga ya, ini asal azan kayak Paula, Umar. Fu'ala. Ya, ini sama juga isim ghair munsharif, dia kasrohnya fathah dan dia enggak boleh nerima tanwin. Fi zamani sayyidina, kan dia jadi mudhof ilaih kan ya. Umar tapi nya enggak Umari ya. Umar bin Khattab. Ya. Tapi yang kedua boleh juga kalau seandainya dia jadi mudhof juga. Jadi gitu nahu tuh. Tahu alasannya dibaca ini boleh ya. Fi zamani Sayyidina Umar bin Al-Khattab boleh juga. Kenapa? Dia menjadi mudhaf juga ke ibni. Radhiyallahu anhu. Semoga Allah ridha kepadanya. Jadi ini pendeta Yahudi masuk Islam di zaman Umar bin Khattab. Ya. Apa pernyataannya? Al-husunu lil mu'minina minasyaitani thalathun. Ini khobarnya thalathun. Mana mubtadanya? Al-husunu, benteng-benteng. Lil mu'minina, bagi orang-orang mukmin, minasyaitan, dari godaan setan, thalathun, ada 3 perkara. Ya, jadi benteng-bentengnya orang mukmin itu dari godaan setan ada 3 perkara. Ai minal khisal. Ada 3 khisal, 3 perkara. Ai itu artinya allati, yang tamna'u, mencegah, al mu'minina, orang-orang mukmin, wa tahfazuhum, dan menjaga orang-orang mukmin, minasyaitani, dari setan. Maksudnya apa? Dari gangguan-gangguan setan. Nanti kalau kita jadiin terjemah begitu, jadi enak dibacanya. Ya, saya kalau menerjemah buku Arab, Pak, judul aslinya 97-an misalnya, 96, itu nanti hasilnya di 160-an. Karena kayak tadi itu ada tambahan bahasa Indonesia.
Dan kalau diartiin ya dari setan aja kok enak, apa maksudnya? Dari gangguan-gangguan setan atau godaan-godaan setan. Nah, itu tambah-tambah. Taib. Salasun, ada 3 perkara. Wal hisnu huwal makanul murtafi'u. Nah, sekarang dijelasin apa sih itu hisn itu? Apa itu benteng? Benteng huwa adalah al makanul murtafi'u, tempat yang tinggi. Alladzi yang yamna'ul aduwa, yang mencegah al aduwa, musuh. Ya. Jadi kan ini musuh pengen masuk. Itu kita teringat benteng Khaybar, begitu besarnya, kokohnya tuh. Bagaimana kita kalau kagak bisa masuk ke dalamnya, nggak bisa mengobrak-abrik kekuatan kafir Khaybar. Imam Ali yang turun tangan, dikatakan besok kita akan taklukkan Khaybar, dipimpin oleh seorang yang dicintai Allah dan dia mencintai Allah. Semua sahabat ya pada berkepengenan dipilih Nabi untuk memimpin perang Khaybar. Pagi-pagi berbaris semuanya, dilihatin sampai Sayyidina Umar bin Khattab yang kagak pernah pengen banget jadi pejabat, pengen diangkat, tapi karena itu seseorang yang mencintai dan dicintai Allah itu, kata-kata itu yang mengiang-ngiang di seluruh sahabat, pada pengen semua, sampai diriwayatkan Sayyidina Umar manjangin lehernya biar kelihatan Nabi dipilih. Kata Rasul, mana Ali? Kata Sayyidina Ali kagak ada, matanya lagi sakit mata. Dipanggil Ali, disembur sama Nabi, sembuh. Dan dikasih bendera untuk memimpin perang Khaybar. Luar biasa. Imam Ali terjun di perang itu pakai pedangnya 2 langsung. Ya, tapi pedangnya ini pas menghantam pintu benteng ini patah. Ya, sudah dikepung semua musuh. Udah taunya Allah kasih apa? Ilham. Dia angkat itu pintu benteng Khaybar yang kagak bisa diangkat kecuali oleh 70 orang. Lihat kekuatan Imam Ali itu, yang diputerin, ya hebat Imam Ali. Akhirnya dengan begitu umat Islam bisa masuk ke dalam benteng. Nah, ya perang itu dimenangi oleh umat Islam. Benteng Khaybar. Taib. Jadi itu benteng tuh. Benteng adalah tempat yang tinggi yang untuk mencegah masuknya musuh sebetulnya. Wal hisnu aidon as-silahu. Nah, pengertian benteng juga as-silahu, apa senjata. Nah, ya, kemana-mana dia ada senjatanya untuk membentengi dirinya. Kama fil asasi, ya. Sebagaimana di dalam apa namanya? Asas itu kan pondasinya, ya, ketentuannya aja. Kemudian al masjidu hisnun, yang kedua, masjid juga adalah benteng. Li'annahu mahalludz dzakirina wal malaikah. Karena masjid adalah tempatnya orang-orang yang berzikir kepada Allah dan tempatnya para malaikat. Ya. Yang ketiga, wa dzikrullahi hisnun. Nah ini, kita berzikir kepada Allah, baca selawat, istighfar, tasbih, kalimat tauhid, ya. Itu adalah hisnun, benteng juga tuh. Setan susah godain kita tuh. Makanya kalau kita selalu lisannya rotoban, basah terus. Bapak-bapak bawa mobil berzikir, ya, detak terus biasanya. La siyama, apalagi zikiran la haula wala quwata illa billah. Ya, tiada daya dan tiada kekuatan kecuali kekuatan Allah. Fa inna syaitana yanqabidu. Sesungguhnya setan itu akan yanqabid, apa akan
tertekan, merasa tertekan dia, atau bahasanya merengkat lah. Ayakhtafi, atau dia bersembunyi. Wa yata'akharu, dan dia terlambat. Jadi menggoda, terlambat. Idza sami'a, apabila syaitan itu mendengar zikrullah taala. Ya. Tapi kalau bapak-bapak gibahin orang, gosip, wah setan dapat mati. Yang langsung nyelip, masuk terus kata setan. Ya. Wa qiraatul Quran hisnun. Dan membaca Al-Quran itu adalah benteng. La siyama, apalagi ayatul kursi. Ya, bapak-bapak, di rumah itu sering-sering baca surat Al-Baqarah. Ada surat Al-Baqarah itu di dalamnya ada ayat kursi. Jin, setan enggak masuk tuh. Ya. Kama huwa mujarrabun, sebagaimana dia mujarrab, telah teruji itu ya. Wal maqala at-tasiyah wa thalathun, maqala yang ke-39. An ba'dil hukama, dari sebagian orang-orang ahli hikmah. Ya, bedain ya. Kalau ahli hikmah sekarang mah dukun-dukun. Memang hukama emang bilang ahli hikmah. Lahir daripada ilmu dan amal. Gitu. Allah kasih ilmu laduni, wahabiyah. Ya. Qala annahu qala, sesungguhnya beliau berkata, salasun min kanzillahi ta'ala. Ingat lagi, 3 terus ya. Nanti selesai ini 4 5 terus sampai 10. Ada 3 perkara min kanzi, yang merupakan kanzillahi ta'ala. Apa tuh? Simpanan atau gudang Allah Subhanahu wa taala. Artinya mimma yudakhiruhu Allah taala la yu'tiha Allahu illa man ahabbahu. Artinya mimma, di antara yang yudakhiruhu Allah simpan. Tuh. Ya. Sesuatu itu la yu'tiha, Allah tidak berikan simpanan itu, ya, illa, kecuali man ahabbahu, akan Allah berikan kepada orang yang ahabbahu, yang Allah cintai. Apa nih Pak? Ya, gudang simpanan yang Allah simpan. Ya, ada pahala-pahala di situ maksudnya. Pertama al-faqru. Ya, bapak-bapak, kalau kebetulan Allah kasih, ya lagi kere nih, lagi nggak punya, di situ ada pahala. Ya, asalkan sabar, ridho, ikhlas. Wa huwa faqdu ma yahtaju ilai. Apa faqr itu? Wa huwa, yaitu faqdu. Faqad itu tidak punya, ya. Ma yahtaju ilai, yang dia butuhkan, yang dia perlukan. Fakir lah, nggak punya apa-apa. Yang kedua, wal maradu, ini sakit. Ini juga apa? Simpanan pahala yang Allah simpan, ya. Wa huwa yu'radu lil badan, sesuatu yang yu'rad, apa? Menimpa badan kita. Dikasih pilek lah, encok lah, pegel lah, gitu, ya. Fa yukhrijuhu 'anil i'tidal khas, kemudian Allah keluarkan, ya, penyakit itu 'anil i'tidalil khas, dari i'tidal. I'tidal apa? Insaf, lurus, khos. Artinya jadi baik, enak. Ketiga, was-sabru wa huwa tarkus syakwa. Ani, yang juga merupakan kanzun, simpanan pahala di sisi Allah, adalah sifat sabar. Innallaha ma'as sabirin. Wa huwa tarkus syakwa. Orang sabar itu apa? Sabar itu tarku, meninggalkan, syakwa, mengeluh, tidak mengeluh. Min alamil balwa, min dari alami sakitnya balwa, ujian. Bapak misalnya ditimpa apa? Musibah, ya, kan pasti ada rasa sakitnya itu, sakit ujian itu.
Dia enggak ngeluh. Ya, enggak ngeluh li ghairillah kepada selain Allah. Ini kita ada sedikit ngeluh aja, ya. La ilallahi ta'ala, ya. Hanya kepada Allah saja. War ridha bil qada'i, dan dia ridha bil qada' dengan ketentuan Allah. Satu, sabar. Man lam yasbir ala bala'i wa lam yashkur ala na'mai wa lam yarda bi qada'i falyatlub rabban siwaya. Barang siapa yang kagak sabar atas ujianku, kagak bersyukur atas nikmat-nikmatku, kagak ridho atas ketentuanku, silakan cari Tuhan selain aku. Mana kita carinya? Ya, luar biasa. La yakdahu fihi syakwa. Ya, la yakdahu, artinya tidak dikotori, tidak dirusak. Fihi, di dalamnya asyakwa, ada keluhan-keluhan, ya. Ilallah, kepada Allah, wala ila ghairihi, dan juga kepada selain Allah. Innama yaqdahu birridha, sesungguhnya dia ya rasakanlah atau dia terima dengan ridha fil maqda, ya, di dalam ketentuan. Wa innama lazmur ridha bil qada, dan sesungguhnya harus tuh kita harus ridha bil qada'illah, dengan qada Allah. Li'annal 'abda la budda ayyardiya, karena seorang hamba itu la budda harus ayyardiya, ridha bi hukmi sayyidihi, dengan hukum, dengan ketentuan sayyidihi, tuannya. Kan kata bosnya, besok kamu datang ya ke kantor jam 5 pagi. Itu harus datang itu. Ya. Besok Bapak mau berangkat, jangan lupa siapin kopernya. Sampai kita abdunnya, hambanya ridho. Siapa gitu. Kada demikianlah fit ta'rifat, di dalam kitab ta'rifat, ya, li Sayyidi Ali Al-Jurjani. Jadi Pak, ini juga salah satu referensi tulisan saya, At-Ta'rifat, isinya definisi-definisi karangan Imam Al-Jurjani. Wal maqala al-arba'un, maqala yang ke-40, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah ridha kepada keduanya. Hina su'ila ma khairul ayyami wa ma khairus syuhuri wa ma khairul a'mali. Ya, hina, ketika, su'ila, ditanya, ma khairul ayyam, hari apa yang paling baik, wa ma khairus syuhur, bulan-bulan apa yang paling baik, wa ma khairul a'mal, dan amal-amal apa yang paling baik. Ada 3 pertanyaan begitu tuh. Faqala, ya, ai Abdullah bin Abbas menjawab nih. Ibnu Abbas menjawab, khairul ayyami yaumul jum'ati. Hari yang paling baik adalah hari Jumat. Li'annahu sayyidul ayyami, karena hari Jumat adalah penghurunya hari-hari. A'tahullahu, nah, ini ada domir tuh. Sebelumnya ada fi'il, berarti dia maf'ul bih itu. Ya. Ta'ala li hadil ummah, Allah berikan hari Jumat itu li hadil ummah al-Muhammadiyah, untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hadis sebetulnya diceritakan, sebetulnya Allah pengen kasih hari Jumat ini buat orang Yahudi. Mereka malah kontrak tuh. Orang asing, apa urutannya? Orang Nasrani milihnya hari Ahad, orang Yahudi hari Sabtu. Ya, kita umat Rasul hari Jumat, hari mulianya nih. Ya. Wa khairus syuhur syahru ramadhana. Ya. Dan sebaik-baiknya bulan adalah bulan Ramadan. Kenapa? Li'annahu unzila fihil Qur'an.
Karena di dalam bulan Ramadan diturunkannya Al-Qur'an. Wa fihi, dan di dalam bulan Ramadan ada Lailatul Qadri. Ada malam Lailatul Qadar. Ya, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Wa fihi, dan di dalam bulan Ramadan asyamul wajibu, ada puasa wajib. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Wa li anna thawaban nafli fihi ka thawabil fardi. Wa li anna, karena thawaban nafli, pahala an-nafli, ya, amalan-amalan sunnah, nafli sunnah, fihi, di dalam bulan Ramadan, ka thawabil fardi, seperti pahala ibadah wajib. Bapak-bapak melakukan amal-amal sunnah di bulan Ramadan, itu Allah kasih pahala seperti pahala wajib. Nah, itu. Ya. Qala Abu Bakar Al-Warraq. Abu Bakar Al-Warraq berkata, Syahru Rajabin syahru zar'i, wa syahru Sya'bana syahru saqi az-zar'i, wa syahru Ramadana syahru hisadin. Hisadi dzalika zar'i, ya. Bulan Rajab adalah bulannya zara. Apa zara? Kalau kita suka bertani apa? Menanam, ya. Bulan Rajab bulan nanam, bisa gitu. Wa syahru Sya'ban, dan bulan Sya'ban bulan apa? Ngairin. Ya kan? Ngairin. Sakyuz zar'i, ngairin. Wa syahrul Ramadan, dan bulan Ramadan syahrul hasad. Dzalika zar'i. Bulan panennya apa? Pertanian tadi, ya. Wa khairul a'mali as-salawatul khamsi li waqtiha. Dan sebaik-baiknya amal adalah salat 5 waktu tepat pada waktunya, li waqtiha. Fa innaha abwabul a'mal. Sesungguhnya salat 5 waktu adalah abwabul amal, pintu-pintunya aktivitas pada Allah. Fa idza futihatis salawatu futihat sairul a'mali. Apabila salat 5 waktu itu dibuka, ya, artinya mendapatkan futuhat, karunia dari Allah, maka futihat sairul a'mal, maka seluruh amal-amal juga Allah kasih mudah. Ya, bapak-bapak, kalau 5 waktunya berat, yang lain berat semuanya. Ya, makanya kalau mau berkah jangan sampai kagak sholat. Sesibuk apapun, jangan tinggalin sholat. Ya. Sebaliknya, wa idza saddat a'malu sa'ir. Ya, ini failnya udah enggak lagi disebutin. Kembali, wa fa idza saddat as-salawatil khams saddat sa'ir a'mal. Apabila kita udah kagak pada sholat, maka tertutup dah semua jalan-jalan amal lainnya. Berat, butak mudah. Karena kata Syekh Sahibul Hikam, Syekh Ibnu Athaillah Iskandari apa? Sakata min aini, man taraka shalah sakata min aini. Orang yang suka ninggalin sholat, udah kata Allah, aku kagak peduli lagi sama urusan dia. Aku nggak mau tahu lagi sama dia. Nyungsep bodoh amat, kata Allah. Ya, kalau orang Betawi itu nyungsep. Ya. Famata Ibnu Abbas. Kemudian Ibnu Abbas setelah memberikan penjelasan ini, ya Bapak, meninggal dunia. Radhiyallahu anhuma. Semoga Allah ridho kepadanya. Fi dzalikal yaum, pada hari itu, ya. Ditanya, belum menjelaskan begitu itu, hari itu juga meninggal dunia. Ai wa huwa yaumul jum'ah. Beliau meninggal pada hari Jumat. Famadu ala dzalika salasatu ayyam fa balagha Aliyan radhiyallahu anhu. Ya. Jadi 3 hal itu, kemudian berjalanlah 3 hari, sampailah kepada Imam Ali juga karramallahu wajhah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu suila an dzalik. Ya, bahwa Ibnu Abbas ditanya tentang hal yang dibimbing tadi. 3 al-masail ats-tsalas. 3 pokok permasalahan. Fa ajaba bikadza. Ya. Bidzalikal jawab al-madhkur. Kemudian Ibnu Abbas menjawab tuh dengan jawaban yang tadi disebutkan di atas tadi, 3 hal.
Faqala Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajha. Ya, Imam Ali juga punya jawaban lain ya tentang hal-hal yang terbaik ini. Lau su'ilal ulama'u wal hukama'u ya. Jadi ada sahabat datang lagi ke Imam Ali menanyakan hal yang sama dan mereka menceritakan kalau Ibnu Abbas jawabannya begini. Imam Ali jawabannya gini. Seandainya su'ilal ulama'u, para alim ulama su'ila ditanya, wal hukama'u, para hukama ahli hikmah ditanya, wal fuqaha'u, para fuqaha ditanya, minal masyriqi ilal maghrib, dari timur dan barat. Nah, itu Imam Ali, seandainya para alim ulama, para hukama, para fuqaha dari timur sampai ke barat ditanya antil kal masail as-salas, tentang 3 perkara ini, la ajabu, nilamnya lam jawab ya. Pasti ya mereka akan merespon menjawab bimithli ma ajaba bihi Ibnu Abbas. Pasti mereka akan menjawab seperti yang dijawab oleh Ibnu Abbas. Illa anni aqulu, tapi saya punya pendapat juga, menjawab jawaban lain fi jawabi dzalika. Apa katanya? Inna khairal a'mali ma yaqbalullahu ta'ala minka. Sesungguhnya amal-amal yang paling baik itu adalah amal yang Allah terima darimu. Ya, kita melakukan amal banyak, kan kita belum tahu diterima apa kagak. Nah, katanya yang paling baik itu amal yang Allah terima dari Anda, dari kita. Sawa'un kanat qalilatan au katsiratan. Ya, sama aja apakah amalnya sedikit atau banyak. Itu tuh. Wa khairus syuhur, ini pendapat Imam Ali. Dan bulan-bulan yang paling baik adalah mata tubuh fihi ilallahi taubatan nasuha. Allah. Bulan yang Anda bertobat kepada Allah taubat nasuha. Tuh. Dan nggak tahu tuh di bulan apa tuh. Ya. Allah takdirin kita bisa taubat di bulan Rajab. Berarti itu bulan yang paling baik buat diri kita. Ya, kita bisa taubat di bulan Rajab. Taubatan nasuha. Qala Ibnu Abbas, lagi ya, Ibnu Abbas berkata, at-taubatun nasuhu, yang namanya taubat nasuha adalah an-nadamu bil qalbi. Ada penyesalan di hati. Ya Allah, kemarin kami maksiat, dosa, nyesal tuh, nangis hatinya. Ya. Wal istighfaru bil lisan. Yang kedua, taubat nasuha, dia mohon ampun kepada dengan lisannya, menyebut astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Tapi kalau dosa yang besar pakai sigot fil amr. Ya, Allahumma ighfirli, ighfirli. Itu lain tuh. Dia perhatikan sigot taubat. Ada dengan fil mudhari, ada dengan fil amr. Fil amr tuh tingkatannya kalau dosa kita lebih banyak, besar. Ya Allah maafkanlah aku, ya Allah maafkanlah aku, gitu. Begitu ya. Kemudian wal iqla'u bil badani, dan iqla'. Apa iqla'? Menyopot, artinya menghentikan maksiat-maksiat di dalam tubuh kita. Ya, jaga matanya jangan maksiat, lisannya jangan maksiat, badannya jangan maksiat. Kemudian wal idmaru ala alla ya'uda ila ma nahallahu anhu, wal idmar, dan berjanji ini di dalam hatinya ala, atas, alla ya'uda, kagak kembali lagi, ila ma nahallahu anhu, kepada apa yang Allah larang kepadanya. Ya, maka kita suka tubna ilallah wa raja'na ilallah wa nadimna ala ma fa'alna wa azamna alla na'uda ilal ma'asi abadan. Ya, ini sigat taubat yang kita suka baca zikir bareng-bareng. Ingat lagi. Waqila taubatun nasuh, dan yang ada lagi dikatakan taubatan nasuha adalah alla yabqa ala amalihi atharun minal ma'siyah, tidak tersisa atas amalnya pengaruh daripada maksiat. Jadi kagak
Ya, orang kan habis maksiat besok ngulang lagi. Tobat sambal ya Pak ya. Ini benar-benar bersih dah, enggak diulang-ulangin lagi. Nah, gitu. Sirran wa jahran. Baik lagi sir ya, sendirian wa jahran dengan orang banyak. Wakila dan dikatakan lagi yang namanya taubatan nasuha adalah allati turisu sahibaha al-falaha, yang mewariskan kepada orang yang bertobat itu al-falaha, kebahagiaan. Ya. Ajilan wa ajilan. Baik waktu dekat atau lambat. Jadi bapak-bapak ketika mendapatkan kebahagiaan itu adalah merupakan taubatan nasuha. Wa khairul ayyam ma yakhruju fihi minad dunya, dan sebaik-baik hari adalah yang keluar dari hari itu dari dunia ilallahi ta'ala bil mauti mu'minan billah. Artinya apa? Sebaik-baik hari adalah ketika kita meninggal dunia, kita meninggal dalam kondisi mu'minan billah, beriman kepada Allah, ya. Wa qala syair wallahu alam bissawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka al-amna was-salamah wa ri'ayata wal himayah minal fayrusat wal qaranat wal ahat wal musibat wal amrad bijudika wa karamika ya akramal akramin. Allahumma akrimna bis sihah wal afiyah linata'allama uluma din thumma nansaraha wa akrimna bil hifdhi wal fahmi hatta nahfadha kullama sami'na wa qara'na minal qur'anil karimi wal ilmi warzuqna laddata ta'ati wal ibadah wa talabil ilmi ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, bermaaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung izin ya, ada ngajar lagi nih jam 7 ini. Habis sisa ini ya. Langsung pamit.